Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar sistem periodik unsur. Kalian tentu sering pergi ke perpustakaan sekolah, bukan? Jika kalian perhatikan, buku yang ada di perpustakaan tersebut tentu dikelompokkan menurut isi bukunya atau menurut abjad. Sebagai contoh, buku bidang pertanian, buku dongeng, buku ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia akan ditempatkan sendiri-sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat dengan cepat mencari buku-buku yang diinginkannya. Demikian juga dengan para ahli kimia pada zaman dahulu, mereka berusaha mengelompokkan unsur-unsur yang jumlahnya banyak sekali dengan pola-pola tertentu. Nah, daftar unsur yang tertuang dalam sistem periodik unsur yang sekarang kita kenal itu merupakan perwujudan dari usaha-usaha itu. Bagaimana sejarah serta kenapa dinamakan tabel periodik unsur akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Pada awal mulanya, ahli-ahli kimia menggolongkan unsur berdasarkan pada sifat kelogamannya. Dalam arti, pada awalnya unsur digolongkan menjadi unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Unsur digolongkan logam jika mempunyai sifat dapat menghantarkan panas dan listrik, mengkilap jika digosok, dapat ditempa dan lentur, serta berwujud padat pada suhu kamar. Sebagai pengecualian adalah raksa yang merupakan unsur logam yang berwujud cair pada suhu kamar. Unsur yang tergolong logam diantaranya adalah emas, perak, tembaga, magnesium, seng, dan besi. Sedangkan unsur bukan logam merupakan unsur yang mempunyai sifat tidak dapat menghantarkan panas dan listrik, tidak mengkilap, tidak dapat ditempa, namun berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Unsur yang tergolong bukan logam diantaranya adalah karbon, oksigen, dan nitrogen. Beberapa teori atau hukum tentang pengelompokan unsur dikemukakan oleh yang pertama, triad Dobereiner. Dobereiner menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dengan massa atomnya. Menurut Dobereiner, unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut triad, di mana massa atom unsur yang di tengah sama dengan massa rata-rata atom unsur pertama dan atom unsur ketiga. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Unsur pertama litium, kedua natrium, dan ketiga kalium. Massa atom unsur pertama 6,94, unsur natrium 22,99, dan unsur kalium 39,10. Pada contoh ini terlihat bahwa massa atom unsur yang di tengah, yaitu atom natrium, massa atomnya mendekati massa rata-rata dari atom unsur pertama dan atom unsur ketiga, yang hasilnya adalah 23,02. Karena sifat inilah, unsur-unsur tersebut dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut triad. Dobereiner mengklasifikasikan unsur yang sifatnya mirip dalam satu kelompok yang berisi 3 unsur, padahal unsur yang sifatnya mirip tidak hanya 3 tetapi banyak. Jadi, yang menjadi kelemahan hukum triad Dobereiner adalah tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip. Yang kedua, hukum Octave-Newlands.
John Newlands menyusun suatu daftar unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Newlands menemukan pengulangan sifat pada setiap unsur ke-8. Pengulangan sifat unsur ini oleh Newlands dinamakan hukum oktav, karena pengulangan sifat-sifat unsur tersebut seperti oktav dalam nada musik. Hukum oktav sendiri berbunyi, jika unsur-unsur yang ada disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Kemiripan sifat unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah tabel periodik unsur menurut Newlands. Jadi bisa kita lihat bahwa unsur yang pertama sifatnya akan mirip dengan unsur yang ke-8. Demikian juga unsur yang kedua akan mirip dengan unsur yang ke-9. Demikian juga unsur yang ketiga dan seterusnya. Oktav Newlands tersebut tidak dapat digunakan untuk semua unsur karena mempunyai kelemahan, yaitu hukum oktav hanya sesuai untuk unsur dengan massa atom kecil, sedangkan untuk unsur dengan massa atom besar, ketika disusun tidak terjadi pengulangan sifat sesuai hukum oktav. Yang berikut, sistem periodik Mendeleev. Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer menyusun daftar unsur yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari oktav Newlands. Mendeleev menyusun unsur-unsur ke arah kanan menurut kenaikan massa atomnya dan ke arah bawah menurut persamaan sifatnya, di mana sifat unsurnya akan berulang secara periodik. Jadi, daftar unsur yang disusun ke arah kanan atau secara horizontal berdasarkan kenaikan massa atomnya ini disebut periode. Sedangkan daftar unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu daftar vertikal dari atas ke bawah ini disebut golongan. Sistem periodik Mendeleev dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini, dapat kita ketahui bahwa tabel Mendeleev terdiri atas 12 baris mendatar dan 8 golongan tegak. Sistem periodik Mendeleev ini disebut juga sistem periodik bentuk pendek. Mendeleev mengosongkan beberapa tempat unsur yang belum ditemukan dan meramalkannya dengan nama Eka borium, Eka aluminium, dan Eka silisium. Ketika unsur tersebut ditemukan, ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang diramalkan Mendeleev dan diberi nama scandium, gallium, dan germanium. Yang berikut, sistem periodik modern. Sistem periodik modern dibuat oleh Henry Moseley yang merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev sehingga didapatkan tabel periodik unsur yang sekarang kita gunakan. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan pada kenaikan massa atom. Jadi sebelumnya oleh Mendeleev, unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan dalam sistem periodik modern, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dalam sistem periodik modern ini, terbagi menjadi 2 lajur, yaitu lajur vertikal atau tegak dari atas ke bawah disebut golongan. Sedangkan lajur horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan disebut periode. Sistem periodik modern
dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ini adalah gambar tabel periodik modern. Unsur-unsurnya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Karena sistem periodiknya berbentuk panjang, maka tabel periodik yang sekarang ini disebut tabel periodik panjang. Terkadang disebut pula tabel periodik modern karena disusun oleh konsep-konsep yang sudah modern. Sistem periodik modern ini terdiri atas 7 periode, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 golongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai periode dan golongan, akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share video pembelajaran ini, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.